Hai semuanya, kami akan mempresentasikan materi sistem basis data dan kami mengerjakan secara kelompok dan kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Christine. Hai semuanya, kami akan mempresentasikan materi sistem basis data dan kami mengerjakan secara berkelompok. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Christine Oki Pingge 211211011002 dan yang kedua Domingo Sairongadu 211211011015. Yang ketiga Orlinci Herlina Bano 211211011024. Yang keempat Nurpian Kabada Selaku 211211011011. Kami dari Universitas Dianapura dan dosen yang membawa materi sistem basis data adalah Pak Gerson PO Eskom MT. Itu perkenalan kami. Terima kasih dan selanjutnya teman saya akan menyampaikan materinya. Terima kasih. Materi pengantar basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau mempermudahkan dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama, bank. Pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Yang kedua, bandara, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, dan telekomunikasi. Yang kedua, sistem pemrosesan file. Yang pertama, file mahasiswa, dan yang kedua, file mata kuliah. Yang pertama, file mahasiswa meliputi NIM mahasiswa, nama, alamat, dan tanggal lahir. Sedangkan file mata kuliah meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan rekod-rekod pada file-file yang terpisah, yang disebut juga sistem pemrosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Kemudian kelemahan dari sistem pemrosesan file. Antara lain yang pertama, timbulnya data rangkap. Yang kedua, kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga, data terisolir atau selection data. Yang keempat, masalah pengamanan. Yang kelima, data dependensi. Kemudian yang berikut adalah sistem basis data. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun sistem memprosesan file mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual, yang kemudian dikembangkan sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. Contohnya seperti mahasiswa, program aplikasi mahasiswa, kemudian mata kuliah, program aplikasi mata kuliah, DMS, itu adalah basis data universitas. Kemudian konsep dasar basis data itu sendiri. Yang pertama, data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia atau pegawai,
mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Yang kedua, basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah DBMS atau Database Management System. Adalah perangkat lunak yang mengani semua pengaksesan ke basis data. Yang berikut adalah sistem basis data. Terdiri dari basis data dan DBMS. Kemudian istilah-istilah dasar basis data. Yang pertama, enterprise. Suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contohnya, data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Yang ketiga, yang berikutnya adalah entitas. Entitas itu adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank itu terdiri dari nasabah, simpanan, dan hipotek. Yang kedua itu contoh entitas dalam lingkungan universitas. Itu contohnya mahasiswa, mata kuliah, kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas. Kemudian atribut atau elemen data. Atribut itu sendiri adalah karakteristik dari suatu entitas. Contohnya, entitas mahasiswa berarti atributnya terdiri dari NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian nilai data atau data value. Nilai data itu sendiri adalah isi data atau informasi yang tercangkup dalam setiap elemen data. Contohnya, atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data seperti Diana dan Suleman dan Lina. Kemudian kunci elemen data atau key data element. Kunci elemen data itu sendiri adalah tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contohnya, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NIM. Kemudian rekor data. Rekor data itu sendiri adalah kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contohnya, kumpulan atribut NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa. Setelah kelemahan, sekarang keuntungan sistem basis data. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data. Yang kedua, terpelihara keselarasan atau kekonsistenan data. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan standarisasi. Yang keempat, keamanan data terjamin. Yang kelima, terpeliharanya integritas data. Yang keenam, terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Yang berikutnya adalah data independensi atau kemandirian data. Yang berikut adalah kelemahan sistem basis data. Yang pertama, memerlukan tenaga spesialis
kemudian kompleks, kemudian memerlukan tempat yang besar dan mahal. Pengguna basis data. Yang pertama, sistem e-Gleaner. Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang kedua, Database Administrator atau DBA. Database Administrator atau DBA adalah tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya, dan mengaturnya. Kemudian berikut adalah tugas DBA itu sendiri. Yang pertama, mengontrol DBMS dan software atau software. Yang kedua, memonitor siapa yang mengakses basis data. Yang ketiga, mengatur pemakaian basis data. Yang keempat, memeriksa security, integrity, recovery, dan konferensi program utilitas yang digunakan oleh DBA. Kemudian loading reutilize itu membangun versi utama dari basis data. Kemudian reorganization routines itu mengatur atau mengorganisasikan kembali basis data. Kemudian pengantar basis data. Itu journaling routines mencatat semua operasi pemakaian basis data. Kemudian recovery routines menempatkan kembali data sebelumnya terjadi kerusakan. Yang terakhir adalah statistical analysis routines. Kemudian membantu monitor kedalaman sistem. Yang ketiga adalah end user atau pemakaian akhir. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama, programmer aplikasi. Yang kedua, pemakai mahir atau casual user. Yang ketiga adalah pemakai umum atau end user atau niche user. Yang keempat adalah pemakai khusus atau spesialis atau specific user. Lingkungan basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pemandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. 3 tingkatan arsitektur basis data atau ANSI atau SPRAC. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah yang pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua, batasan data. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk menyimpan atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen.
Yang ketiga, penempatan rekor. Yang keempat, pemapatan data dan teknik akription. Kemudian contoh file pegawai yang akan didefinisikan. Silakan lihat di gambar berikut. Kemudian next, tingkat eksternal atau external level. Itu COBOL 01 PEG REC, 02 PEG no, 02 DEP no, 02 gaji. Tingkat konseptual atau konseptual level. Untuk pegawai, yang pertama itu nomor pegawai, yang kedua nomor DEP, kemudian gaji. Tingkat internal atau internal level untuk file pegawai. Itu seperti prefix, M, dep, dan py. Data independensi. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independensi, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independen, yaitu yang pertama, physical data independen, bahwa internal skema dalam diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data di independensi menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independen, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independen menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Sekarang kita masuk pada prinsip data independensi. Itu adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan tersebut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan atau evident pada bahasa tuan rumah. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage. Yang pertama, data definition language atau DDL.
Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk rekor, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua, data manipulation, language atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DBML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DBML. Yang pertama, procedural DML. Digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, non-procedural. Itu digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mengambilnya. Secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Pemrogramer aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, yang pertama adalah pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Yang ketiga, DBMS mencari eksternal atau konseptual mapping, konseptual skema, konseptual atau internal mapping, dan internal skema. Yang keempat, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, menghubungkan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis rekor. Yang pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang kedua, model data basis rekor. Pada model data berbasis rekor, basis data terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Yang berikut adalah fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah penyimpanan, pengambilan, dan perusahaan data, kemudian katalog yang dapat diakses pemakai, kemudian mendukung transaksi, melayani kontrol konkurensi, melayani recovery, melayani data independen, dan melayani utility. Yang ketiga adalah model data relasional. Yang pertama, pengertian model data relasional. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini juga menunjukkan cara mengelola data secara fisik dalam memori sekunder
yang akan terdampak pada bagaimana kita mengelompokkan data dan bentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Contohnya seperti data mahasiswa kita buat dalam tabel, baris dan kolom. Ini mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat. Begitu juga dengan mata kuliah dan nilai. Keuntungan model data relasional itu karena itu adalah bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Contohnya seperti model basis data hierarki, model basis data network atau jaringan, model basis data relasional atau paling banyak digunakan. Sekarang kita masuk pada karakteristik dari tabel MKU. Yang pertama, data mata kuliah memiliki 3 buah kolom data. Yang kedua, kolom 1 berisi data string atau alphanumerik dengan lebar tetap yaitu 5 digit atau char. Kemudian kolom 2 berisi data string dengan lebar maksimal 30 digit. Dan kolom 3 berisi data integer dengan lebar maksimum 1 digit. Dari karakteristik di atas, kita bisa menetapkan struktur data tabel MKU. Yang pertama, nama kolom, tipe data, dan lebar atau banyaknya digit maksimum yang bisa ditampung. Contohnya pada tabel berikut. Di tabel ini terdapat nama kolom, tipe, dan lebar. Ada kode mata kuliah, itu merupakan char 5 digit. Mata kuliah dan SKS. Kalau SKS itu merupakan numerik atau sering digunakan. Istilah dalam model data relasional. Yang pertama, relasi. Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kemudian atribut, itu kolom pada sebuah relasi. Kemudian tuple, itu baris pada sebuah relasi atau rekor. Domain, itu adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat, itu adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah field. Kemudian cardinality, itu jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah rekor. Kemudian relational key, super key, itu adalah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi atau satu atau lebih file yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu rekor dengan rekor yang lain. Contohnya untuk tabel mahasiswa di atas itu menggunakan super key. Super key-nya itu adalah NIM mahasiswa, nama, dengan syarat tidak ada nama yang sama. Berarti kalau super key itu tidak boleh sama. Kemudian alamat, lalu NIM mahasiswa tambah nama, NIM mahasiswa tambah alamat, nama tambah alamat, NIM mahasiswa tambah nama tambah alamat. Itu disebut super key. Yang berikut adalah kandidat key. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super key untuk jumlah file yang paling sedikit. Maka kandidat key-nya adalah NIM, nama, dan alamat. Karena hanya terdiri dari satu field saja. Kemudian primary key.
kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik dalam relasi, maka primary key yang dipilih adalah name. Karena unik, tidak ada name yang sama. Kemudian alternative key. Kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key, maka kandidat key-nya adalah nama dan alamat. Kemudian foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Relational integrity rules. Yang pertama, null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Entitas integrasi. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kemudian bahasa pada model data relasional. Itu menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa query formal, itu diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama prosedural dan yang kedua non-prosedural. Yang pertama prosedural, yaitu pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya aljabar relasional, yaitu di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel relasi. Kemudian non-prosedural itu adalah pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya kalkulus relasional, di mana query menjelaskan setupel yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tupel yang diharapkan. Contohnya kalkulus relasional tupel dan kalkulus relasional domain. Yang keempat, model data relasional. Yang pertama, model data relasional itu terbagi menjadi dua, yaitu model data dan pada model data relasional, basis data disebar atau dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Yang berikut adalah terminologi model relasi. Itu ada relasi, atribut, dan tupel. Kemudian ada terminologi model relasi. Itu ada super key, kandidat key, primary key, dan alternative key, dan foreign key. Yang berikut adalah properti dan relasi. Nama tabel berbeda antara satu tabel dengan yang lain dalam sebuah database. Setiap sel pada tabel berisi tepat satu nilai tunggal. Kemudian integritas relasional. Yang pertama, null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tupel tersebut. Nilai atau konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak. Yang berikut adalah integritas entitas. Itu tidak ada satu komponen prime key yang bernilai. Kemudian integritas referentia.
Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kemudian bahasa relasional, itu menggunakan bahasa query. Bahasa relasional terdapat dua bahasa, yaitu bahasa formal dan bahasa non-formal. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kelima, yaitu QUIL atau QUEL. Query Language dari DBMS Relation Inggris dikembangkan oleh University of California dengan menggunakan sistem operasi Unix. Bahasa ini dipergunakan secara berdiri sendiri dengan menuliskan instruksi ke proses query atau disisipkan ke dalam bahasa pemrograman C. Dalam bahasa C, instruksi query dimulai dengan tanda pagar sehingga dapat diterima oleh prosesor. Query dibagi atas dua bagian, DDL dan DML. DDL adalah merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, atau file maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi ataupun hubungan antara tabel. Yang kedua ada DML. DML merupakan basis data yang dipergunakan untuk melakukan modifikasi dan retrieve atau pengambilan data pada suatu basis data. DML meliputi retrieve atau menampilkan data. Contohnya, menampilkan nama mata kuliah, seperti mata kuliah, retrieve mata kuliah, nama, dan menampilkan data semua mahasiswa. Retrieve yang kedua, mahasiswa menampilkan nama mahasiswa dan kode mata kuliah untuk mempunyai nilai. Selanjutnya, retrieve yang ketiga meliputi mahasiswa, nama, nilai, kode mata kuliah, dan mata kuliah. Pada poin yang berikutnya ada query by example. Kelebihan dari QBA atau query by example adalah mempergunakan editor layar khusus dan langsung yang dapat membuat query. User dapat digunakan atau memanggil tabel kosong di layar untuk diberi nama relasi, atribut, dan instruksi yang diinginkan. Perintah yang digunakan meliputi ada yang pertama, P atau print menampilkan data, I atau insert memasukkan record baru, D atau delete menghapus record, U atau update merubah record. Bahan umum tabel QBA, nama relasi, nama atribut. Instruksi dalam tubel yang disebutkan dalam query. Contohnya, bisa kita lihat dalam slide berikut. Contohnya, tampilkan data mahasiswa yang bernama Sadikin. Bisa kita lihat ada mahasiswa, NPM, nama alamat, tanggal lahir, dan selanjutnya. QUL dan QBA mengubah SKS mata kuliah struktur menjadi 3: mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Penggunaan QBA atau di Microsoft Access. Yang pertama, untuk melakukan query dengan menggunakan QBA melalui objek queries, pilih Create Query in Desing View. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami, yaitu sistem basis data.
Semoga bisa dimengerti dan dipahami materi yang kami sampaikan. Dan kami juga minta maaf ketika banyak kesalahan yang ditemukan dalam video ini. Dan kedepannya kami akan lebih serius lagi dalam mengerjakan tugas. Kami mengucapkan terima kasih udah boleh nonton video ini.